Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, kehariban kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita mohon kepada Allah agar dijadikan umat Rasulullah, umat Islam yang bisa menjalankan ajaran agama Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bersumber daripada kitab Nawafilus Sholah, kita mempelajari solat sunnah. Solat sunnah itu sangat banyak yang diajarkan oleh junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya solat sunnah duha. Dan kaifiat tata cara solat sunnah duha itu boleh dikerjakan 2 rakaat 1 salam, sampai boleh 4 rakaat, sampai boleh 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, dan sampai 12 rakaat. Jumlah bilangan sholat sunnah duha tentu diamalkan ulama-ulama terdahulu 2 rakaat 1 salam. Tata caranya atau kaifiatnya, usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah ta'ala. Dan sholat sunnah duha ini dikerjakan pada waktu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, batasnya sampai jam 11. Artinya sholat sunnah duha dikerjakan di pagi hari. Bersumber dari hadis junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholata khairu maudu'in. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah sholat. Jadi sholat itu adalah di hadapan Allah sebaik-baik pekerjaan. Usai sholat sunnah duha, kita membaca doanya sambil mengangkat tangan atau menengadah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Inti doa ini adalah sholat sunnah duha, pembuka pintu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah seseorang yang biasa mengerjakan sholat sunnah. Satu saat seseorang ini ditegur istrinya karena orang ini terbiasa mengerjakan sholat sunnah yang diajarkan oleh junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya, abang senang sekali sholat sunnah sehingga abang lupa mencari pekerjaan, abang tidak memiliki pekerjaan. Malu hati seorang suami ini, ia mencari cangkul, mencari pengki, atau mencari peralatan untuk bekerja. Ia pamit kepada istrinya, ia berangkat mencari pekerjaan.
dalam tengah perjalanan atau di tengah perjalanan ia menjumpai masjid yang sudah kharab, masjid yang sudah rusak, karena dia memang terbiasa memiliki mental yaitu melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah, ia menghampiri masjid itu lalu ia sholat sunnah. Di antaranya di pagi hari ia kerjakan sholat sunnah duha. Tak terasa usai sholat sunnah duha ia berzikir, ia membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai masuk waktu duhur. Ia sholat duhur dan ia lupa dengan tugasnya mencari pekerjaan. Ia usai sholat duhur melaksanakan sholat sunnah dan berzikir bacaan-bacaan yang diajarkan oleh junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang berbahagia, tak terasa masuk waktu asar, ia sholat asar, lalu ia berzikir kembali. Pun masuk waktu maghrib, ia sholat maghrib. Lalu ia teringat ia punya tugas untuk mencari pekerjaan, tapi sudah masuk waktu maghrib dan ia sudah sholat maghrib. Terpaksa ia kembali ke rumahnya. Tatkala ia sampai di rumahnya, ia mengucapkan salam, Assalamualaikum, dan salamnya dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Dan istrinya spontan berkata, abang kemana saja? Mencari pekerjaan dari pagi sampai malam ini baru datang, sampai malam ini baru tiba. Tadi pagi bos abang atau tuannya abang datang dan langsung mengasih atau memberikan gaji abang sebanyak 2 karung keping uang emas. Ia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hasil jerih payah salat sunnah duha dan amalan-amalan zikir yang lainnya yang ia baca spontan diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah duha tentunya kita kerjakan lillahi taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini khasiat keutamaan salat sunnah duha. Demikian pelajaran salat sunnah duha ini yang bersumber daripada kitab Nawafilus Shalah. Mudah-mudahan di pagi hari kita bisa mengamalkan, mengerjakan salat sunnah duha sehingga hidup kita berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.